Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fatra Akmala dengan NIM 1521121. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama yaitu pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern. Lalu materi yang kedua yaitu pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu hubungan negara dan agama pada masa kontemporer, dan materi yang terakhir yaitu sistem politik di negara Islam. Baik, materi yang pertama yaitu pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern. Itu ada dua tokoh, Muhammad Abduh dan Abu A'la al-Maududi. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang demokratis. Mengenai bentuk dan sistem pemerintahan tidak ada ketentuannya di dalam Islam, karena hal tersebut telah diserahkan kepada kehendak dan ijtihad kaum muslim sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Lalu terkait sumber kekuasaan, Muhammad Abduh berpendapat bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kekuasaan negara atau kekuasaan politik yang berhubungan dengan urusan dunia dan tidak berlandaskan pada agama. Meski demikian, Muhammad Abduh tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Pemerintah tetap memiliki tugas keagamaan, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang umum, terutama menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Islam juga tidak memberikan peluang kepada munculnya pemerintah teokrasi dan absolut. Lalu tokoh yang kedua yaitu ada Abu A'la al-Maududi. Ini ada dua teori yang dikembangkan. Yang pertama yaitu teodemokrasi. Teodemokrasi adalah gabungan dari konsep teokrasi dan demokrasi. Al-Maududi menolak secara tegas kedaulatan rakyat berdasarkan dua hal. Yang pertama, karena menurutnya kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berhak membuat hukum. Lalu alasan yang kedua yaitu dalam praktik kedaulatan rakyat, partisipasi politik rakyat itu hanya dilakukan 4 atau 5 tahun sekali pada saat pemilihan umum. Bahwa teodemokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi dengan norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Lalu teori yang kedua yaitu ada Khalifah ala Minhaj an-Nubuwah, yaitu khalifah atas pola kenabian. Yang menjadi pola ideal dari sosial politik adalah di mana umat muslim ini berusaha untuk membuat proyek komprehensif dalam konteks kekinian. Lalu materi yang kedua itu ada pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Ada dua tokoh juga, yang pertama yaitu Muhammad Natsir dan yang kedua yaitu Soekarno. Muhammad Natsir berpendapat bahwa agama adalah masalah perilaku, seperangkat aturan, batasan dalam hubungan antara manusia dengan budayanya masing-masing, serta hubungan antara sosial dan masyarakat. Bahwa agama tidak hanya menjalankan formalitas ibadah sehari-hari. Menurut Muhammad Natsir, dalam membuat undang-undang dasar bagi negara harus bertolak pada pemikiran yang pasti, bahwa undang-undang dasar bagi negara harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang ada di negara itu. Lalu yang kedua yaitu ada pemikiran politik Soekarno pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, agama tidak ada hubungannya dengan negara Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nasakom sebagai bentuk akomodasi dari partai dan kebangsaan.
Lalu demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi ideal. Kemudian pemikiran politik Soekarno pada awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Soekarno mengganti sistem pemerintahan dari sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin atau demokrasi musyawarah mufakat melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah manifestasi sekularisme politik Soekarno yang merupakan kebijakan politik lanjutan dari Pancasila. Lalu materi yang ketiga itu ada hubungan antara negara dan agama pada masa kontemporer. Itu ada 3 hubungan. Yang pertama yaitu ada paradigma integralistik, di mana antara agama dan negara saling menyatu. Negara selain sebagai lembaga politik juga sebagai lembaga kenegaraan. Pemerintahan diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Karena paradigma integralistik ini mempercayai bahwa kedaulatan ini berada di tangan Tuhan. Kemudian hubungan yang kedua yaitu ada paradigma simbiotik, bahwa antara agama dan negara ini saling memerlukan atau saling membutuhkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Begitupun sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Lalu hubungan yang terakhir yaitu ada paradigma sekularistik, bahwa dalam konteks Islam pada dasarnya paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, bahwa agama bukan dasar negara, tetapi agama lebih bersifat persoalan individual. Lalu materi yang terakhir yaitu ada sistem politik di negara Islam. Ada 2 negara, yang pertama yaitu Malaysia. Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional. Monarki konstitusional yaitu kepala negaranya adalah raja, dan raja dipilih setiap 5 tahun sekali. Kemudian sistem parlementer memiliki 2 dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat adalah lembaga legislatif utama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem politik di Brunei. Sistem politik di Brunei yaitu monarki absolut, di mana Sultan Brunei memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Sultan memiliki kendali langsung atas berbagai aspek pemerintah dan kebijakan negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.